Shalom bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian kita. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita puji Tuhan melalui Mars GKPI. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah. Ya Tuhan Yesus Kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI gereja Tuhan yang esa, imamat kudus dan rasul serta. GKPI gereja Kristen yang teduh, membuat hati serta iman pun teguh. Rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah. Ya Tuhan Yesus Kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 42, ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada hari ini tertulis di Matius pasal yang ke-25, Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Seperti biasa kita bacakan secara responsoria. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta orang yang mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan melalui kor sei perempuan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401, ayat 1 ditambah ayat 4. Bagi
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui KOR PP Remaja.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita dengarkan hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, beserta artinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus hormat serta mengasihi Allah. Sebab itu, janganlah sujud menyembah dan mengharapkan kehidupan dari Allah lain, dan jangan meyakini roh-roh dunia, dan jangan percaya kepada ramalan, tenung paranormal, atau kepada benda-benda keramat, karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan dirinya. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, ataupun yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah, kita harus lebih hormat, lebih mengasihi dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada yang lain. Karena Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Maksudnya adalah, kita harus hormat dan mengasihi Allah, sebab itu jangan mengutuk dan mengumpat atau memakai jimat-jimat, atau berdusta, atau menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya ketika kita mengalami hari baik, atau waktu menderita, kesulitan, dan di dalam doa, serta pujian layak memanggil nama Allah. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam keagungan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab
6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan memandang rendah dan hina tentang ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menguduskan firman-Nya dan tekun mendengar mempelajari Alkitab. Kita harus menghormati kekudusan hari Sabat dan mengisi hari itu bersekutu dengan umat-Nya. Karena Allah menginginkan kita hidup suci dan memelihara hukum-Nya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah Bapa, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kor Ina Hana.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 384 ayat 1 ditambah ayat 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kami bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat GKPI Tomok yang boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami dengan segala kerendahan hati kami membawa setiap pergumulan kami, membawa setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan yang sudah boleh kami lewati beberapa hari yang lalu. Sehingga pada hari ini kami boleh membawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan pada saat ini. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pada hari ini kami membawa tubuh kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sebagai ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat-Mu ini. Bapa yang ada di surga, pada hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, secara khusus GKPI Tomok. Kami serahkan setiap keluarga masing-masing di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala aktivitasnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, senantiasa terus Tuhan berkati dan terus Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka. Bapa yang ada di surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, secara khusus Saudari Cynthia Borutampubolon yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu sehingga saudari kami ini dapat sembuh dan dapat menikmati kasih karunia Tuhan, sehingga saudari kami dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya PP Remaja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Amata
Panggabean yang baru saja mengalami musibah, biarlah Engkau akan terus memberikan penghiburan. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah keluarga yang baru saja mengalami musibah. Biarlah ini merupakan pembelajaran yang berharga supaya keluarga ini terus semakin bertumbuh di dalam imannya untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Meskipun mengalami musibah, tetapi mereka tetap senantiasa bersukacita oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh para pemimpin kami, dari presiden sampai di daerah-daerah. Kiranya mereka semuanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, supaya bangsa ini semakin Tuhan berkati melalui anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan akan terus memberkati kami yang sudah Tuhan percaya untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat GKPI Tomo. Sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu senantiasa Tuhan urapi, supaya firman yang akan dijelaskannya dapat kami mengerti, sehingga Roh Kudus akan memimpin kami, sehingga kami setelah meninggalkan ruangan ini akan senantiasa bersukacita oleh karena firman-Mu menjadi berkat bagi kami, sehingga kami juga dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan tolong dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kor Sei Pria. Puji-pujian Mario, Dewata Parasiro Asalena, Dikitang Nisanu Laro, Yinuji Mampo.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 251 ayat 1 sampai ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah hadir pada saat ini Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan ajarlah kami untuk mampu mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita untuk kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Begitu juga saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada hari ini, yang tertulis dalam Amos 9 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Amos 9 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Kita akan baca secara berbalasan. Beginilah firman Tuhan. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku
akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Itulah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada hari ini, yang menjadi tema di minggu hari ini yaitu Tuhan memulihkan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari, ada banyak pilihan yang diperhadapkan di dalam setiap kehidupan manusia. Mulai kita bisa berpikir dan berencana, ada banyak pilihan-pilihan sikap hidup yang harus kita putuskan. Terkait pekerjaan, terkait bersosial, maupun juga dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, atau bagi anak-anak muda mau sekolah di mana, mau jadi apa, atau bagi orang tua mau jadi menikmati masa tua yang bagaimana, meninggalkan hal yang berhargakah yang bisa menjadi teladan, atau meninggalkan hal-hal yang hanya menjadi perkataan bagi orang lain. Begitu kompleksnya pilihan hidup bagi kita, dan kita harus memutuskannya setiap hari. Harus kita pilih. Dalam hal itulah manusia sering mengambil pilihan atau langkah yang salah dalam perjalanan kehidupannya. Karena apa? Karena masih kita diperhadapkan dengan sikap ataupun kebebasan kita yang begitu sangat menggoda kita, sehingga kita sering mengambil langkah yang jauh daripada yang Tuhan harapkan bagi setiap manusia, sehingga kita mengambil langkah yang jauh dari yang Tuhan rindukan dari kita manusia.
karena kenikmatan hidup kita tidak bisa kita tahan. Salah satunya apa? Contohnya, kita tidak bisa memaafkan orang yang berbuat atau mengganggu kita, atau kita lebih memilih sikap yang menguntungkan bagi kita maupun dalam hal apapun, sehingga itulah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena apa juga? Karena salah satu karakter yang ada dalam manusia, karena tidak begitu instannya Tuhan memberikan balasan atas setiap tindakan kita, sehingga kita sering melanggar perintah Tuhan. Karena tidak Tuhan balaskan langsung, contohnya kita tidak pergi mengikuti ibadah minggu ataupun ibadah yang lainnya, ataupun berbuat baik kepada orang lain, ataupun berbuat baik kepada orang yang menghakimi kita, sehingga kita kalah dengan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah juga yang dialami umat Tuhan pada firman Tuhan kita pada hari ini. Menceritakan tentang bagaimana janji Tuhan kepada setiap umat yang mau mendekatkan diri ataupun bertobat kepadanya. Dikatakan di sana, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Bapak Ibu saudara-saudari, apa rupanya yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi pada kerajaan Daud pada saat itu? Terjadi pemisahan antara Israel Utara dan juga Selatan. Dan itulah panggilan bagi Amos untuk menubuatkan bagaimana tingkah atau perilaku hidup yang ada pada saat itu. Tuhan mengutus Nabi Amos untuk menyampaikan berita kebenaran dan menyampaikan janji Tuhan dan hukum Tuhan bagi umatnya pada saat itu. Amos adalah orang Yehuda atau Israel Selatan yang disuruh Tuhan untuk bernubuat di Israel bagian utara, yakni kerajaan 10 suku yang ibu kotanya adalah Samaria, yang pada saat itu kerajaan itu dipimpin oleh Raja Yerobeam II, dan kerajaan bagian selatan dipimpin oleh Raja Usia. Bapak Ibu saudara-saudari, pada kepemimpinan Yerobeam II begitu baiklah kepemimpinannya di dalam segala bidang, samalah seperti kita pada hari ini. Di setiap kepemimpinan yang ada di tengah-tengah hidup kita maupun komunitas yang terbesar sampai dengan yang terkecil di tengah-tengah keluarga.
Kadang kita sebutkan waktu hidup orang tua kita ataupun kita katakanlah opung kita, kami dulu sangat bersukacita berkumpul bersama. Tidak ada membeda-bedakan. Tapi setelah dia pergi untuk bertemu, berkumpul bersama, itu pun menjadi hal yang paling mahal. Begitulah juga dalam kerajaan Israel Utara pada saat itu. Ketika Yerobeam II meninggalkan peziarahan hidupnya sehingga kepemimpinannya dilanjutkan oleh generasinya, sehingga meninggalkan kesulitan ataupun kelanjutan kepemimpinan yang tidak baik sehingga menimbulkan kekacauan bagi umatnya pada saat itu. Mereka melakukan hal yang tidak adil, apalagi antara orang yang memiliki jabatan dan juga orang yang status sosialnya pada saat itu rendah, atau mereka di dalam bidang ekonomi, mereka menindas orang-orang yang lemah, mengambil tanah sesuka hatinya, sehingga orang-orang lemah menjadi tertindas pada saat itu. Bahkan mereka menjual orang-orang kecil untuk menikmati keuntungan bagi mereka. Atau kita katakanlah pada saat ini juga kita masih juga menemukan hal-hal yang seperti itu dalam setiap kepemimpinan, sehingga pada saat itu daerah itu menjadi tidak bersukacita lagi. Suasana suku-suku di sana menjadi tidak sukacita lagi karena terjadinya kasta-kasta, penindasan dan ketidakadilan dalam setiap hidup. Dan di dalam keagamaan mereka juga menyembah dua Tuhan, berjalan di dalam dua Tuhan. Dan itu juga yang menjadi pergumulan bagi kita. Mereka merayakan hari raya keagamaan, atau kita katakanlah pada saat ini Natal tetap berjalan, Paskah tetap berjalan, hari-hari besar lainnya juga tetap berjalan, tetapi penyembahan kepada Allah yang lain juga tetap berjalan. Artinya mereka berjalan dengan dua Tuhan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Mereka pergi ke gereja, ya, mereka menyembah Tuhan. Mereka juga menyembah Allah yang lain, ya, mereka juga melakukannya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir pada saat ini dan yang mengikuti ibadah pada saat ini juga, kira-kira senangkah kita diduakan, dikhianati? Mungkin tidak ada dari kita yang hadir pada saat ini yang senang dengan pengkhianatan. Atau kita katakanlah di depan kita berteman, manis di hadapan kita, tetapi
teman kita juga menikam kita di belakang kita. Begitulah yang dilakukan umat Tuhan pada saat itu. Mereka berjalan dengan dua Tuhan. Betapa sakitnya. Mereka membangun kuil-kuil untuk tempat penyembahan bagi dewa-dewa pada saat itu, tetapi mereka juga menginjakkan kakinya ke bait Allah. Samalah seperti kita pada hari-hari yang semakin rumit ini. Apakah kita juga seperti mereka berjalan dalam dua Tuhan? Kita menginjakkan kaki kita pada saat ini di rumah Tuhan, tetapi kita juga menginjakkan kaki kita meminta kekuatan, pertolongan dengan Tuhan yang lain. Sedangkan kita diduakan, apalagi mungkin para bapak dan ibu, orang tua, siapa kira-kira yang senang diduakan? Mungkin tidak ada yang senang diduakan. Bahkan kalau ada pun terjadi, bisa terjadi perpecahan. Terjadilah UFO terbang di rumah, piring, TV yang sudah mahal-mahal dibeli pecah, atau piring, gelas yang sudah mahal-mahal dibeli berakhir dengan pecahan-pecahan. Akibat apa? Akibat kita menduakan orang yang kita kasihi. Begitulah yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga Amos diperintahkan Tuhan datang untuk menegur dan menyampaikan kebenaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Apa janji Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tuhan menjanjikan kerajaan atau pondok Daud yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah apa yang dilakukan umat Tuhan, apakah mereka menerima hukuman? Ya, mereka menerima hukuman atas perbuatan mereka. Bangsa-bangsa Tuhan terpecah belah, mereka dikalahkan bangsa asing, dan mereka masuk ke dalam masa-masa yang sulit, dan itu harus dijalani mereka. Dan itu mungkin kita alami pada saat ke dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak kita inginkan, apakah itu hasil dari perbuatan kita? Itu yang menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kita katakan, apakah semua pemberian Tuhan itu baik? Dalam perenungan kita mungkin ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Apakah yang dihasilkan Tuhan mulai dari penciptaan sampai ke dalam kehidupan kita saat ini, apakah semuanya baik? Mari kita merenungkannya.
Apakah ada yang tidak baik menurut kita? Apakah semua yang dihasilkan Tuhan itu baik? Kalau kita merenungkan kehidupan kita dan melihat firman yang disampaikan kepada kita, bahwa semua yang diberikan Tuhan bagi kita adalah untuk mengarahkan kita ke dalam kebaikan. Difirmankan Tuhan kita untuk memelihara bumi itu adalah untuk kebaikan kita. Disampaikan bagi kita untuk menikmati kehidupan kita secukupnya, itu adalah untuk kebaikan kita. Tetapi terkadang kita menikmati apa yang Tuhan berikan dengan ugal-ugalan. Contohnya diberikan tanah bagi kita. Secukupnya bagi kita. Tetapi kadang kita menginginkan seluas-luasnya. Kalau bisa satu Indonesia ini milik kita, yang lain mengontrak. Itulah yang kita inginkan. Kalau bisa mulai dari simpang sampai ke ujung itu milik kita semuanya. Yang lain hanyalah penumpang. Itu adalah sifat-sifat yang kita lakukan. Begitulah juga pada saat itu Amos menegur dan mengingatkan mereka dihukum, dan tetapi Tuhan bukan sampai kepada hukuman saja, tetapi Tuhan menjanjikan keselamatan, pemulihan bagi umatnya. Tuhan menjanjikan akan memulihkan pondok Daud. Kerajaan yang terpecah belah akan Tuhan kembalikan lagi. Kehidupan ekonomi yang Tuhan lihat sudah terpecah belah, Tuhan akan kembalikan. Itulah yang dikatakan sampai ayatnya yang ke-15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan bukan hanya menghukum, tapi menjanjikan keselamatan. Tuhan akan memulihkan, memperbaiki kehidupan kita. Jikalau kita mau bertobat ataupun mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan Amos kepada umat Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segala yang diberikan Tuhan kepada kita itu mengarahkan kita kepada kebaikan, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan, supaya kita tidak jatuh dalam kenikmatan yang kita nikmati. Itunya maksud Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak larut di dalam keegoisan kita. Karena hal yang paling disenangi manusia adalah menikmati kebebasan sebebas-bebasnya. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita menikmati kebebasan yang Tuhan berikan? Apakah kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merenungkan kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan selama ini sama seperti umat Tuhan yang ada pada firman Tuhan hari ini? Apakah selama ini hidup saya ugal-ugalan, menindas orang lain, tidak mau memaafkan orang lain, berbicara suka hatinya kepada orang lain, menjual nama orang lain untuk menguntungkan kita, dan sebagainya? Itulah yang mereka lakukan.
dan apapun yang kita lakukan, kita harus menikmatinya. Karena begitulah hal yang baik ataupun suatu wadah yang baik untuk menghasilkan wadah yang baik yang berguna, tukang ataupun yang bekerja menghasilkan produk tersebut akan memukulnya sehingga menjadi wajan yang baik. Atau emas yang awalnya belum begitu indah kita pakai, tetapi dipukul, dibentuk untuk kita untuk menghasilkan perhiasan yang baik. Begitulah kita Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan kita. Jadi setiap apa yang kita hadapi itu untuk menghasilkan kehidupan yang baik bagi kita. Setiap persoalan, kesulitan ataupun hal yang sukacita itu untuk menghasilkan kehidupan yang baik bagi kita. Kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk mau mendekatkan diri kepadanya agar Tuhan memulihkan hidup kita sebagai umat-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi bekal bagi kami untuk kami melangkah setiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 436. Selalu berkata
Firman Tuhan sebagai landasan kita memberikan persembahan tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berikan persembahan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan, bahwa gereja GKP Tomok berada di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Gereja GKPI Tomok berdiri pada tanggal 25 Oktober 1964 dan diresmikan 29 November 1964. Puji Tuhan, Gereja GKP Tomok didirikan oleh orang tua kita dulu sekitar 25 kakak. Dan Gereja GKP Tomok awalnya berdiri dengan atap rumbia dan berdinding bambu yang dianyam beserta berlantai tanah. Seiring berjalannya waktu, berkat Tuhan yang mengalir, Gereja GKP Tomok atas kerjasama yang baik antara pengurus gereja dan umat pada tahun 1964, Gereja GKP Tomok bisa dibangun secara fisik. Dan seiring berjalannya waktu,
sampai hari ini gereja kita GKP Tomok berjumlah 150 kakak. Kita berhitung secara pribadi lepas pribadi bahwa berkat Tuhan selalu berlimpah kepada umatnya yang percaya dan mau menerima serta mau bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu kami juga memohon untuk Nusantara TV yang telah datang meliput kebaktian kita pada hari ini. Kita memohon kepada Tuhan kiranya Nusantara TV beserta krunya diberkati Tuhan, dan sesuai dengan nats khotbah pada hari ini, Tuhan memulihkan umatnya. Untuk itu kita percaya, dan semua pemirsa Nusantara TV mampu untuk Tuhan pulihkan sebagai umat yang percaya. Dan di saat kita terberkati, kiranya berkat Tuhan yang telah kita terima harus menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Kiranya berkat Tuhan semakin mengalir dan mengalir lagi dan menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita hari ini, dan bukan hanya hari ini, melainkan ini adalah awal. Kiranya ke depannya hubungan kita semakin lebih baik. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Amin.